Channel Murtadin perlu tahu ini, sharing ke-70 B dengan topik sabda pengampunan dosa bukan di ayat itu. Sabda pengampunan dosa bukan di ayat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Sabda pengampunan dosa bukan di ayat Lukas 23 ayat 34 seperti dikira oleh banyak orang. Bahkan misalnya ayat Lukas 23 ayat 34 ini dihapus, misalnya jangan sampai ada orang yang berani menghapus satu huruf atau satu iota dari firman Allah yang tertulis di Alkitab. Ini dihapus, jangan. Ini misalnya saja agar kita bisa mengubah mindset lama tentang ayat Lukas 23 ayat 34 ini adalah satu-satunya sabda pengampunan dosa bagi umat manusia. Mbak berani mengajak kita berandai-andai menghapus ayat itu sebab sabda Pak Yesus di ayat itu Lukas 23 ayat 34 adalah permohonan pengampunan yang diajukan oleh beliau di atas kayu salib kepada Allah Bapa, dimaksudkan untuk pengampunan tentara Romawi dan massa yang berteriak-teriak, salibkan dia, salibkanlah dia. Jelas tidak ada indikasi Pak Yesus maksudkan permohonan pengampunan bagi seluruh umat manusia. Bukan. Baca konteksnya. Ini Mbak sudah unggah di video yang lalu. Konteksnya. Nah, jadi pendapat bahwa Lukas 23 ayat 34 adalah sabda pengampunan dosa bagi umat manusia, bahkan dikatakan satu-satunya, tidak ada dasarnya, alias salah. Sebab permohonan pengampunan ini ditujukan bagi tentara Romawi dan massa di sekitar kayu salib saat itu yang menyalibkan beliau, menyalibkan Pak Yesus. Mari kita kembalikan ayat Lukas 23 ayat 34 ini di tempatnya. Jadi ada ya sekarang. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita kembalikan, tadi kita tiadakan. Kalau ditiadakan pun tidak mengganggu keselamatan umat manusia. Tidak. Keselamatan, bukan pengampunan. Keselamatan umat manusia. Kan ini yang dibicarakan di Alkitab LAI ini. Lagi pula Pak Yesus telah bersabda, jangan menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni dosa. Itu salah. Ulangi. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni dosa. Itu salah. Mari kita teliti bersama. Status hukum seluruh umat manusia adalah si terhukum, bukan terdakwa. Yang harus dibuktikan kesalahannya. Kalau terdakwa harus dibuktikan. Harus ada saksi. Ya, kamu mencuri begini. Ya, saya melihat kamu masuk rumah ini. Ya, kamu gotong itu barang, televisi atau apa begitu. Itu saksi. Buktinya ya ini televisinya, ditangkap polisi kamu. Itu terdakwa. Kalau terhukum sudah vonis. Tetapi sang hakim sudah menetapkan vonis hukuman mati di neraka. Di mana? Ditulis Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Mbah sengaja potong kalimat berikutnya yang akan kita baca sesuai dengan konteks bahasan saat masalah itu nanti dibahas. Supaya pikiran kita bisa pusatkan masalah dosa dan upah dosa. Oleh orang Kristen dan seluruh umat manusia pada umumnya menyangka, Mbah kurangi kecepatannya berbicara, bahwa keselamatan umat manusia atau luputnya umat manusia yang berstatus si terhukum, luputnya umat manusia yang berstatus si terhukum dari hukuman maut di neraka itu jikalau Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jikalau Allah mengampuni semua agama, semua orang bilang begitu. Coba aja tanya agama lain kan begitu. Ya diampuni, semua bilang diampuni. Tidak ada pemikiran lain. Mbah ulangi, tidak ada pemikiran lain selain diampuni agar bisa lolos dari tuntutan hukum. Manusia tidak punya ide lain.
selain diampuni. Allah mengampuni, Yesus mengampuni, gitu kan? Tidak punya pikiran lain. Karena manusia tidak pernah melakukan itu, jadi tidak punya pikiran seperti yang dipikirkan oleh Allah. Nanti kita temukan ini. Itulah sampai dipaksakannya ayat Lukas 23 ayat 34, Lukas 23 ayat 34 sebagai satu-satunya panggung proklamasi pengampunan bagi umat manusia oleh para pengajar jemaat. Ya entah ya para pendeta, oleh STH. Ya mungkin ada beberapa yang sependapat dengan Mbah, yang nggak tahu ya. Pokoknya Mbah dulu juga diajar ya begitu. Ampunilah mereka umat manusia. Karena tidak ditemukannya ayat yang sesungguhnya pengampunan atau keselamatan bagi umat manusia, bukan pengampunan dosa. Bukan, orang berdosa tidak diampuni. Nah, boleh silakan bikin komen yang dahsyat. Oleh karena tidak ditemukannya ayat lain yang memuat keselamatan umat manusia, tidak ditemukannya. Keselamatan umat manusia luput dari hukuman Allah di neraka. Dan prinsip keselamatan yang dimiliki manusia hanya oleh sebab pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Pengampunan. Maka ayat Lukas 23 ayat 34 ini dipaksakan, dipungut, dan dikhotbahkan di gereja-gereja. Ya, termasuk para dokter. Pendapat ini telah dikoreksi oleh Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia ini. Jangan kamu menyangka demikian. Mbah ini siapa kak? Mbah ini kan, Mbah Bagio Bahagia ini kan orang awam. Ya, sudah ulang-ulang di video yang lalu. Orang awam yang merendahkan, bukan merendahkan, yang tempatnya memang rendah, bukan merendahkan diri. Merendahkan diri orang tinggi, merendahkan diri. Tapi ini memang tempatnya rendah. Tapi ya dibukakan pikiran Mbak oleh Tuhan Yesus. Diberitahu. Nah, Matius 5:17 ini dibukakannya. Ya, secara kebetulan. Orang bilang kebetulan, Mbah juga bilang kebetulan. Loh, kok aneh ya? Kok aneh? Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Kita penggal saja sampai di sini dulu. Kita fokus pada istilah meniadakan hukum Taurat. Ulangi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Mari kita pergi dulu ke Roma 5 ayat 13. Mbah kurangi kecepatannya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Sebelum hukum Taurat ada, ini hukum Taurat, sebelumnya ini ada, dosa telah ada. Jadi dosanya sini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dosa tidak diperhitungkan. Ya berzina tidak apa-apa. Membunuh nggak apa-apa. Begitu kan ayat ini, Roma 5:13. Ini tulisan, ya ditulis oleh Rasul Paulus. Sebab sebelum hukum Taurat ada, sebelumnya telah ada dosa di dunia, tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ada dosa, namun tidak ada hukum. Ada dosa, namun tidak ada hukum. Orang berdosa tidak dihukum. Tidak ada dasarnya hakim menuntut. Tidak ada dasarnya. Dasarnya mesti hukum Taurat. Harus kita bedakan. Kita beranjak ke pengertian yang lebih dalam. Harus kita bedakan, orang berdosa tidak dihukum. Orang berdosa tidak dihukum karena tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Orang berdosa tidak dihukum karena tidak ada hukum.
Bedakan dengan orang berdosa karena diampuni. Orang berdosa karena diampuni. Apa bedanya? Orang berdosa tidak dihukum, dasarnya adalah hukumnya tidak ada. Hukumnya tidak ada, jadi tidak dihukum. Ya. Orang berdosa diampuni, hukumnya ada. Dasarnya adalah otoritas atau hak prerogatif sang hakim. Ini. Orang berdosa diampuni, dasarnya adalah hukumnya ada, tapi dasarnya adalah otoritas, mau-maunya sang hakim. Gitu. Hakim yang mengampuni sah. Betul. Ada hukum. Ada hukumnya. Dosanya ada. Tapi saya mengampuni. Ya ini mau ilustrasikan dengan grasi. Grasi yang diberikan oleh Bapak Presiden. Itu kan sah. Sah. Hakim yang mengampuni sah karena otoritas yang dia terima dari negara. Kalau hakim ya terima otoritas dari negara mau-maunya, katanya wakil daripada, bukan katanya, dipercaya bahwa hakim adalah wakil daripada Allah. Maka itu kalau sang hakim masuk dalam ruang persidangan, semua harus berdiri. Si terdakwa apalagi si terhukum ngangguk begitu, memberi hormat karena wakil dari Allah. Tetapi dari sudut kebenaran, beliau mengampuni, maunya sah karena otoritas. Tapi dipandang dari sudut kebenaran, sang hakim berstatus tidak benar atau bersalah. Ini logika. Mbah bukan orang hukum ya, orang SMA saja. Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tapi diampuni oleh sang hakim. Sang hakim tidak kudus. Tidak benar, tidak kudus. Artinya beliau bukan Allah. Allah harus maha kudus. Bahkan berani ngomong lebih lanjut, nanti menyinggung. Tebak sendiri. Jadi Yesus Kristus yang adalah sang hakim, Yohanes 5:22, yang maha suci, tidak diutus untuk mengampuni. Ulangi, tidak diutus mengampuni, ya, maha kudus. Kalau mengampuni berdasarkan otoritas, orang bersalah, udah diampuni. Ada hukumnya, tapi dipakai otoritasnya. Enggak apa-apa. Mari kita camkan baik-baik. Tidak diutus untuk mengampuni. Yesus Kristus, Pak Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia ini, tidak diutus untuk mengampuni. Tidak. Jadi kita sudah belajar dua jalan. Manusia luput dari hukuman Allah. Luput dari hukuman Allah. Satu, manusia diampuni berdasarkan otoritas sang hakim. Ini kan logika, ini logika. Sang hakim melanggar kebenaran. Ini tidak dijalankan oleh Tuhan Yesus yang maha kudus. Tidak dijalankan mengampuni, jelas dong. Mbak sekolahnya, gurunya, guru besarnya Roh Kudus, bukan STT. Mbak nggak ngomongin STT ya, tapi ya memang faktanya begitu. Ini kan Mbak ini sebetulnya kan mengunggah ini kan sebetulnya ya sebagai respon daripada ada YouTube-nya. Setelah 69 tahun sabda pengampunan dosa dihapuskan. Bukan. Dua, manusia tidak dihukum karena hukumnya ditiadakan. Hukumnya ditiadakan. Manusia tidak dihukum.
hukumnya disingkirkan. Hukumnya disingkirkan, manusia bersalah, berdosa, tidak dihukum oleh sang hakim. Hukumnya dinyatakan tidak berlaku. Nggak usah. Saya ampuni. Tidak hukum. Saya tidak hukum kamu. Lain dengan mengampuni. Salah ucap, Mbak. Mengampuni berdasarkan otoritas. Kalau tidak dihukum, orang tidak dihukum karena hukumnya ada, tapi ditiadakan. Hukumnya ada, ditiadakan, disingkirkan oleh sang hakim. Hukumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah ini orang tidak dihukum. Hukumnya ada tapi ditiadakan. Jika demikian sang hakim melanggar hukum juga, oleh sebab meniadakan hukum yang masih berlaku supaya si terhukum bebas. Ini kan mengampuni itu salah, meniadakan hukum itu juga salah. Yang benar apa? Ulangi, mengampuni itu salah. Salah, dia tidak kudus. Hakimnya tidak kudus. Meniadakan hukum juga salah, karena hukum masih berlaku, ditiadakan. Jadi Pak Yesus bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku meniadakan hukum Taurat yang dimaksudkan. Yang benar apa? Kita lanjut membaca alinea berikutnya daripada Matius 5:17. Baca ulang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini yang alinea pertama. Meniadakan hukum Taurat. Jangan kamu menyangka itu. Karena ini aku akan melanggar hukum. Hukum masih berlaku. Ditiadakan. Jangan kamu menyangka begitu. Itu salah, bos. Bos. Oten. Orang Kristen. Atau ya yang lain lah. Non-oten. Non-Kristen. Salah. Meniadakan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan. Hukum masih ada, ditiadakan. Jangan kamu menyangka begitu. Gitu. Melainkan, bukan. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Ini penegasan daripada alinea pertama tadi. Ini di tengah-tengah. Aku datang bukan untuk meniadakan. Bukan meniadakan. Kalau meniadakan aku melanggar hukum. Hukum masih berlaku, ditiadakan. Nomor 3, alinea ketiga, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi hukum Taurat. Ya ada para dokter juga mengatakan bahwa ini menggenapinya, ini adalah menggenapi nubuatannya. Mbah sudah pernah khotbah tentang khotbah, membahas tentang ini. Tidak boleh bilang khotbah karena orang awam. Ya ceramah lah, ceramah kan ya agama lain tuh ceramah. Nggak tahu lah. Pokoknya bahasan lah. Bukan menggenapi nubuatan. Yesus datang itu seperti menggenapi nubuatan di perjanjian lama. Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Itu kan. Terus dikeluarkan Yunus. Walaupun beliau juga katakan mengenai nubuatan ini. Juga Yohanes 3:14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, ular di atas. Ular 30 cm di tembaga ditempelkan atau dilekatkan di ujung tongkat. Kemudian diunjukkan oleh Nabi Musa. Karena orang Israel itu ngomel-ngomel, nggak punya makanan, ngomel-ngomel, lalu Tuhan Allah mengirim ular tedung. Ular tedung katanya 30 cm saja, kalau menggigit mati orang, mati. Kemudian orang Israel berseru-seru kepada Musa, Musa, menghadaplah Tuhan, ini minta ampun lah, ini saya salah, kami salah. Nah, Tuhan berfirman supaya Musa, bikinlah ular tembaga. Ya, kemudian lekatkan di sebuah tongkat, unjukkan di atas.
ke atas. Toh, barang siapa yang digigit ular tedung tadi, lalu melihat ini ular tembaga yang diunjukkan oleh Nabi Musa, maka dia tidak akan mati, melainkan tetap hidup. Itu Pak Yesus, Tuhan Yesus bersabda sebelum mengucapkan sabda Yohanes 3:16. Ini di ayat 14. Sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun. Di padang gurun, demikian pula anak manusia akan ditinggikan di kayu salib. Itu tuh. Terus bawahnya lagi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia dan seterusnya, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini. Nah, saya terus terang bilang, saya mendengar khotbahnya para dokter. Ya, apalagi yang bukan dokter, masih bilang, oh iya, ini menggenapi nubuatannya. Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi nubuatan, opa. Ya nggak apa-apa. You bilang gitu boleh lah. Boleh lah. Tapi opa menemukan, coba dengar bahasan ini, jadi terus komentar yang dahsyat. Sampai sekarang belum ada, kecuali satu orang waki-waki namanya dari Afrika. Ada lagi satu dari Papua. Ada pendeta yang sekarang menyatakan dirinya sebagai rabi. Pakai stola ini, siapa menabiskan? Bukan. Mengampuni, dia bilang. 2000 tahun ini, hampir 2000 tahun. Dipercaya bahwa Yesus Kristus mengampuni dosa, mengampuni orang berdosa. Ya, you menang mana sama ini ayat? You lawanlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang jangan menyangka begitu. Melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi apanya? Tadi kan sudah dikatakan bukan menggenapi nubuatannya. Bukan. Aduh, sampai serak. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan meniadakan, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapinya. Artinya menggenapi hukum Taurat. Menggenapi apanya? Apa arti menggenapi hukum Taurat? Menggenapi hukum Taurat itu kan ada dua. Satu, melakukan perintah. Melakukan perintah, seluruh perintah, 10 perintah Allah ini loh. Yang Mbak kenal ya cuma itu. Yang lain-lainnya banyak perintahnya. Di kitab Imamat apa itu? Itu menggenapi hukum Taurat. Melakukan perintah, menggenapi. Atau kedua, menjalani hukumannya. Kalau gagal, ya menggenapi juga, tapi menggenapinya di neraka. Jangan mencuri. Mencuri ayam, cak. Dia melanggar. Dia tidak menggenapi. Kita sekarang tidak mencuri. Berarti menggenapi tuntutan hukum pidana dan hukum Taurat. Kita tidak mencuri. Tapi karena lapar, kemudian tangkap ayam, dipotong, digoreng. Mencuri, melanggar. Dia telah gagal menggenapi tuntutan hukum pidana. Maka dia harus menggenapi tuntutan hukum pidana di mana? Di penjara. Barangkali 6 bulan ya. Curi ayam. Curi ayam 6 bulan. Itu menggenapi. Menggenapi itu melakukan perintah atau menjalani hukumannya. Mari kita lari ke Roma 8 ayat 3 dan 4. Ini untuk mengkonfirm apa arti menggenapi itu. Menggenapi tuntutan, menggenapi hukum Taurat itu apa. Jangan dari pikiranku, orang awam. Orang datang kepada saya, jangan berasumsi bersalah. Mbak ini bodoh. Bukan. Mbak tidak bodoh, kasihan. Ya, tidak sekolahan, tapi cerdas loh. Itu Tarsan. Mari kita lari ke Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena kelemahan daging? Karena kelemahan daging
kita tidak mampu melakukan perintah. Ini kan artinya. Walaupun kalimatnya disusun, mungkin ada dokter lain yang sedang merancang menerbitkan Alkitab baru, itu bisa menerangkan ini aslinya bagaimana. Tapi kalau menurut ini dibaca setelah teliti, sukar dimengerti. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Oleh karena kelemahan daging, ya mbak nggak sekolahan, nggak STH. Kelemahan daging, jadi gagal orang. Jangan mencuri, itu tadi. Mencuri telah dilakukan oleh Allah. Apanya? Ya kalau mencuri, melanggar hukum Taurat, dia harus menjalani hukumannya. Telah dilakukan oleh Allah. Apanya? Hukumannya kan? Hukumannya itu dilakukan oleh Allah. Artinya bagaimana? Allah dihukum? Tidak. Allah mengambil alih hukuman itu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Itu apa? Dikaruniakannya anaknya. Ya. Nah pasaremu anak si tahu-tahu nah. Itu bahasa bekas anaknya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Yesus Kristus adalah anak Allah. Berupa firman Allah di sorga. Turun ke bumi menjadi manusia. Dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Pakai daging. Orang nampaknya, tapi dalamnya itu Allah. Maka itu di Markus 2 ayat 10. Pak Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa aku ini, yang kau lihat sederhana ini, adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Itu satu-satunya statement langsung yang diucapkan oleh beliau. Maaf, istilah paling tepat, keluar langsung dari mulut beliau, satu-satunya. Yang lain tidak. Juga Yohanes 3:13, apa cuci kaki itu? Ya benar, engkau adalah Tuhan. Itu tidak menyatakan beliau adalah Tuhan, bukan. Tuhan di situ. Nah, Mbak tidak mau lari terlalu jauh. Telah dilakukan oleh Allah. Apanya? Hukumannya. Bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Anaknya itu, anak Allah itu tidak berdaging. Diutus dalam daging. Kalau tidak diutus dalam daging, ya gak bisa disalib. Itu kan. Tuhannya oten. Jadi orang. Ya, kalau nggak mau percaya, ya sudah lupakan aja. Nggak usah ada di sini. Jadi selidik lah. Tolong Anda selidik Alkitab, cari kebenarannya. Jangan sudah ada intensi atau dengan niat tidak percaya. Kalau tidak percaya, tidak usah masuk. Bikin habis waktu. Lebih baik, ya peluk agamamu. Agama Anda dekat, lakukan, laksanakan. Kita saling menghormati kan gitu. Mengutus anaknya sendiri di dalam daging, ya serupa dengan daging yang dikuasai dosa, serupa dengan daging kita yang dikuasai dosa. Dibilangi, jangan mencuri, jangan berzina. Terus lihat perempuan, melotot. Lihat film-film yang tidak membangun lah itu karena kelemahan daging. Yang mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, ya serupa dengan daging kita, tapi daging beliau dikatakan serupa karena daging beliau tidak berdosa. Siapa yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Itu kalau tidak salah di Yohanes 6:43 bang. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi, ulangi. Kabur, campur-campur sama mbah ini ngomong ke kiri kanan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena kelemahan daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosanya Bapak Adam. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Tidak salah. Mbah katakan, Allah tidak mengampuni dosa. Allah menghukum dosa. Menghukum dosa. Lah orang yang dihukum enggak? Tidak. Kan belum lahir. Kan kita belum lahir ini. Ini kan tahun 33 ini. Penyaliban Pak Yesus ini. Tahun 33. Kita belum. Yang dihukum dosa. Mbak sudah bertengkar dengan
berselisih paham. Yang diampuni itu dosa, yang dihukum itu dosa atau orang berdosa? Dosa yang dihukum. Karena kita belum lahir, kalau kita dihukum kan sudah mati kita. Semua dicemplungkan ke neraka. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya Pak Yesus yang tidak berdosa itu. Itu kan Roma 8 ayat 3. Itu sampai 3. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Stop sampai situ dulu. Supaya kalimat berikutnya kita tunda dulu, yaitu yang tidak hidup menurut daging, bias. Pikiran kita jadi bias kemana-mana. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Dengan dihukumnya Pak Yesus, anak Allah yang di dalam daging itu oleh Allah, dihukum di mana? Kayu salib. Maka tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Digenapi di dalam kita. Di sini kita ketahui bahwa hukum Taurat itu menuntut. Menuntut apa? Hukum Taurat menuntut digenapi. Digenapi apanya? Ada dua toh, tadi sudah Mbak singgung langsung dari otak keluar. Ini menurut naskah, digenapi pelaksanaannya. Ini menurut naskah, Mbak susun dulu naskah. Jadi tadi keluar langsung, sekarang dari naskah. Nggak apa-apa kan? Ya, lebih mengkonformasi lah. Digenapi pelaksanaannya. 10 perintah Allah harus sukses semuanya dikerjakan. Gagal satu dianggap gagal semua. 2, jikalau gagal pelaksanaannya, maka hukum Taurat harus digenapi hukumannya. Itu tadi. Mencuri ayam ya harus mengenapi tuntutan hukum pidana. Di mana? Penjara, terungku. 6 bulan atau 3 bulan, nggak tahu. Ayam berapa sih harganya? Nggak tahu, Mbak, nggak tahu, nggak pernah belanja ayam. Jadi Matius 5:17 tadi, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Tuntutannya hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi tuntutan hukuman yang dituntut hukum Taurat bagi manusia. Menggenapi tuntutan hukuman yang dituntut hukum Taurat bagi manusia, bukan bagi dirinya Pak Yesus sendiri. Artinya, menggantikan, aku datang untuk menggantikan, menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia. Ulangi. Menggantikan, menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia. Ulangi. Menggantikan umat manusia. Bisa juga. Menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh mereka. Menggantikan umat manusia di kayu salib. Itu tadi. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus. Artinya, Pak Yesus menggantikan umat manusia menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh mereka. Bisa saja seperti itu. Coba, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian cerahkan dengan menggunakan kalimat yang Anda pikir lebih cocok. Menggantikan menjalani hukuman. Menggantikan menjalani hukuman yang seharusnya dijalani oleh umat manusia. Atau menggantikan umat manusia menjalani hukuman yang seharusnya mereka jalani. Sama artinya. Dengan syarat orang itu mau digantikan. Kalau tidak mau ya jalani sendiri. Itu saja kan. Bukan orang Kristen, semua orang. Jadi inilah misteri daripada sabda pengampunan dosa. Sabda pengampunan dosa itu tidak ada. Aku ampuni kau. Tidak. Sudah genap. Itu di Alkitab LAI terbitan tahun 1952.
Mbah umur 6 tahun waktu dikasih oleh ayahku, beli di situ, terus aku ambil aja. Saya ambil, Pak. Nggak tahu dari kecil Mbah sudah tertarik akan hal-hal yang begitu, yang nggak ngerti lah bagaimana Mbah ini. Padahal Mbah ini sudah menjalani bukan main dosa yang memalukan yang begitu. Tapi Tuhan tetap bawa ini sampai tua. 2018 baru Tuhan pakai Mbah ini. Ya, jadi pada waktu puncaknya proklamasi keselamatan, bukan puncaknya proklamasi pengampunan dosa, bukan. Iya tak? Kan di sini beliau tidak katakan mengampuni dosa, menggantikan. Maka dari itu, ya terjemahan barunya sekarang dibilang sudah selesai. Ya, acceptable bagi Mbah, acceptable Mbah, nggak mau korek-korek. Orang awam. Tapi aslinya tahun 1952, dan ada Alkitab yang lain, tapi yang bahasa Inggris semuanya it is finished. It is finished. Tidak terjemahkan. Saya nggak ngerti. Ini pasti dari luar negeri kan. Ya, ada Holland, ada yang bahasa Belanda. Mbak ya nggak begitu ngerti bahasa Belanda. Tapi dicari Yohanes 19 ayat 30. Yang terbitan tahun 1952 ditulis sudah genap. Apanya genap? Tuntutan hukum Taurat sudah kugenapi. Selesai kugenapi. Lalu beliau menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Bagiku, saya bahagia bukan orang berdosa, karena sudah digantikan. Jangan bilang kita orang berdosa. Kalau kita meyakini kita orang berdosa, ya kita terus berbuat dosa. Sebab apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Dan manusia dikuasai oleh perkataannya. Mbak bukan orang berdosa. Dosa nggak mau. Nggak mau. Saya mau nurut beliau. Saya mau nurut. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aku ditolak dari suatu komunitas. Ditolak. Reject. Nggak. Panas. Jengkel. Itu daging. Tapi harus ditundukkan daging itu oleh kuasa Roh Kudus kan. Tidak. Ada tertulis. Jangan melawan. Matius 5:39. Naik lagi tingkatan. Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kujalankan. Orangnya bilang, terima kasih atas WA-nya. Nah itu silatnya Tuhan Yesus. Kita beruntung beribadah kepada Tuhan Allah yang Maha Suci, tapi Allah yang tidak membebaskan orang dari dosa, menghukum, tapi menghukumnya di atas kurban Pak Yesus Kristus. Mengapa? Nah ini ada lanjutannya, Matius 5:18. Mengapa Pak Yesus tidak mengampuni dosa saja, tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Mengapa? Itu Matius 5:18 nanti. Mbak sudah ada, enggak, tapi yang nonton 30 orang. Ya, 30 orang itu yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang berapa orang? Terserah Tuhan. Satu orang bertobat, ini seluruh surga bersorak-sorai, bersuka cita. Kiranya turunlah segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini, dan bagi para dokter, bagi para hamba Tuhan, para pendeta di gereja-gereja manapun juga, denominasi apapun juga. Tidak mungkin ada salah terjemahan. Kalau berani bikin salah terjemahan, oh dahsyat, dia lebih dahsyat dari Tuhan. Berani nantang neraka. Tuhan Yesus, mohon kemurahan Tuhan bagi semua para pengajar di gereja, di sekolah, di STT tentang hal ini Tuhan, bahwa kami bukan diampuni oleh Dikau, kami digantikan hukuman kami. Kan sama selamatnya Tuhan. Terima kasih, sembah sujud kepada Dikau, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jika berkenan, tekanlah subscribe. Jika suka atau like, tekanlah jempol yang ke atas. Bagikanlah video ini kepada teman-teman, keluarga, ya, menjadi berkat bagi mereka. Sempatkan tulislah komentar. Jangan segan, berguna bagi Mbah itu. Apresiasi Mbah, atau koreksi Mbah.
Ayatnya ada, tapi dari Alkitab, jangan dari kitab yang lain. Sorry Mbak, nggak tanggapi kalau dari kitab yang lain. Nggak tahu. Sampai di sini dulu, sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Shalom. Insya Allah.